Perkenalkan, nama saya Marcelino Immanuel Untuan dengan NIM 210211060310. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi integrasi numerik dan akan mengerjakan untuk soal yang diberikan. Tapi sebelum saya mengerjakan soal, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang apa itu integrasi numerik. Integrasi numerik merupakan pendekatan dari integrasi analitis untuk mempermudah mendapatkan solusinya, di mana kadang-kadang suatu integral sulit diselesaikan dengan analitis. Integrasi numerik dilakukan apabila integral sukar diselesaikan dengan cara analitis atau fungsi yang diintegralkan tidak diberikan dalam bentuk analitis, tetapi dalam bentuk angka dalam tabel. Nah, kita lihat pada soal yang diberikan di sini, kita diarahkan untuk menghitung nilai dari integral 1 sampai 4 dengan fungsi 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan h-nya sama dengan 0,5 menggunakan 3 metode, yaitu metode trapesium, metode Simpson sepertiga, dan Simpson 3/8. Sebelum saya melanjutkan pengerjaan soalnya, saya akan jelaskan dulu untuk ketiga metode tersebut. Nah, untuk sebelumnya di dalam metode integrasi numerik ada 3 klasifikasi, yaitu metode Piast, metode Newton-Cotes, dan metode kuadratur Gauss. Nah, ketiga kaidah yang akan kita gunakan dalam soal itu terdapat dalam metode Newton-Cotes, itu kaidah trapesium, kaidah Simpson sepertiga, dan kaidah Simpson 3/8. Oke, di sini ada rumus untuk ketiga kaidah tersebut, rumus untuk cara mencarinya. Nah, di sini sudah disederhanakan agar lebih mudah dalam menghitung. Ini untuk kaidah trapesium, ini untuk kaidah Simpson sepertiga, dan ini kaidah Simpson 3/8. Nah, yang pertama ini untuk rumus kaidah trapesium. Di sini komponen-komponennya H dikali fxa/2 ditambah fx1 ditambah fx2 dan seterusnya sampai fxn kurang 1 dan ditambah fxb/2. Dan untuk Simpson sepertiga ini h/3 dikali fx0 ditambah fx1 dan seterusnya sampai fxn. Dan untuk Simpson 3/8 seperti berikut, 3 kali h/8 dikali fx0 ditambah fx1 dan seterusnya sampai fxn. Oke, kita akan lanjut ke dalam pengerjaan soal. Oke, yang pertama kita akan menentukan dulu dari soal ini komponen-komponen yang ada dalam rumus dari soal yang telah diberikan. Pertama, untuk A-nya itu, A itu artinya batas atas ya. Maksud saya batas bawah. Batas bawah di sini adalah 1. Batas atas B, untuk B itu batas atas 4. Lalu ada di sini H. H itu 0,5. Oke, untuk mencari N-nya kita menghitung ya. Kita coba satu persatu. B, kita pakai dalam huruf saja. B dikurangi dengan H. Lalu di sini kita akan mencoba sampai mendapatkan H-nya. Sampai cocok dengan H 0,5. Pertama kita coba dulu N sama dengan 3. Di sini masih mendapatkan 1. Kita akan mencari sampai mendapatkan 0,5. Coba kita naikkan ke 4. Sudah mulai mendekati, ini 0,75. Coba 5.
Ini masih 0,6, kita coba 6. Nah, berarti sudah sama dengan H-nya, berarti N-nya ini sama dengan 6. N sama dengan 6. Oke, kita sudah bisa lanjut ke membuat fx-nya. Pertama, x-nya dulu. X ada dari 1 sampai dengan batas atasnya 4 dengan memiliki selang 0,5. Jadi 1 ditambah 0,5 itu 1,5, lalu ditambah lagi 0,5 itu 2, dan seterusnya sampai batas atasnya 4. Ya, 0,5, 4. Nah, ini untuk x-nya. Lalu kita mencari fx-nya sekarang dengan menggunakan fungsi yang diberikan ini. Oke, yang pertama untuk nilai fx dari 1, kita menggunakan rumus dari soal 2, langsung saja kita masukkan di sini 2 kali x pangkat 4. X-nya adalah x yang ini ya. Jadi semua X di baris X ini akan kita hitung menggunakan rumus ini. X pangkat 4 tambah 4 kali X pangkat 2. X yang ini pangkat 2. Dan kita dapat untuk fx dari 1. Kita copy saja rumusnya ke bawah. Dan sudah mendapatkan semua fx-nya. Oke, kita sudah bisa lanjut untuk menghitung trapesium, kaidah trapesiumnya menggunakan rumus ini ya. Di sini saja. Trapesium. Kita mengikuti rumus yang di sini. Jadi hanya yang ini ya. Dikali dengan dalam kurung fxa. Nah, fxa di sini maksudnya fx di batas atas. Batas bawah ini, batas bawahnya 1 dan diambil fx-nya. Fx-nya yang ini dari batas bawah dan lalu dibagi dengan 2. Fx per 2. Lalu kita tambahkan dengan ini. Fx1 tambah fx2 dan seterusnya sampai fxn kurang 1. Maksudnya fxn kurang 1 ini, fxn adalah yang terakhir dan dihitung hanya sampai sebelum fxn tersebut. Jadi sebelum di sini sudah selesai, yaitu hanya sampai di sini saja. Jadi di sini kita menggunakan fungsi sum sampai di sini. Sum dari fx1 yang ini ya. Ini adalah fx0, fx1 sampai ke fxn kurang 1. Ini adalah n, tapi hanya sampai di sebelumnya, di sini, n kurang 1. Lalu kita tambah lagi yang terakhir, sini fxb per 2. Maksud dari fxb ini adalah fx batas atas. Nah, batas atas di sini adalah 4, b-nya 4, dan diambil fx-nya ini. Fx-nya, lalu kita bagi dengan 2. Dan sudah kita dapat untuk kaidah trapesium. Oke, sekarang kita lanjut untuk kaidah Simpson sepertiga. Ini kita beri nama dulu. Tidak bingung. Ini kaidah Simpson sepertiga. Ini Simpson per 8. Oke, ini kita copy saja di bawah ya. Di bawah sini saja. Untuk Simpson per 3. Trapesium. Kita akan menghitung juga dengan Simpson 3 per 8. Yang saat ini kita hitung untuk Simpson 1/3-nya. Ini kita geser sedikit pinggir. Nah, sekarang kita akan menghitung Simpson 1/3.
Pertama, untuk Simpson 1/3 agak sedikit berbeda dengan trapesium ya. Di sini untuk Simpson 1/3 kita memiliki pola, itu seperti berikut: 1, 4, 2, 4, 2, 1. Nah, maksud dari pola-pola ini berdasarkan dari rumus asli dari Simpson 1/3. Itu dari sini adalah rumus aslinya. Nah, kita lihat di sini rumusnya seperti berikut: H/3 dikali F0 tambah 4 dikali sigma Fi. Nah, di sini sigma Fi dengan I 1, 3, dan 5 kita kalikan dengan 4. Fi di sini maksudnya yang F ini ya. Nah, yang akan kita kalikan dengan 4 adalah F1, F3, dan F5. Ini F0, ini F1. Nah, F1 yang akan kita kalikan dengan 4, ini ya, F1 dikali 4, F3 dikali dengan 4, dan F5 dikali dengan 4. Nah, itu untuk polanya, dan lalu ditambahkan dengan ini 2 dikali dengan Fi. Dengan Fi-nya angka genap itu 2, 4, 6. Nah, di sini untuk angka genap F2 yang ini ya. F2 yang ini kita kalikan dengan 2, dan F4 kita kalikan dengan 2. Untuk F6 tidak ya, karena ini sudah di akhir, karena batasnya ini N kurang 2. Jadi ini adalah N-nya, F6 adalah N dikurangi 2, jadi hanya sampai di sini. Lalu ditambah dengan Fn. Nah, setelah kita mengalihkan pola-pola ini dengan Fx-nya, lalu hasilnya sudah bisa kita masukkan ke rumus yang ini. Rumus yang sudah disederhanakan. Jadi kita tidak perlu membuat rumus panjang-panjang untuk menghitung satu-satu ini ya. 4 dikali F1, 4 dikali F3, 4 dikali F5. Tapi kita langsung kali saja dulu seperti ini selnya. Lalu kita masukkan ke rumus di sini, agar tidak membuat rumus yang panjang-panjang. Oke, langsung saja kita buat di sini ya. Ini kita pinggirkan saja dulu. Oke. Ada di sini. Untuk polanya ini kita kalikan dengan Fx. Nah, sudah ke bawah dan sudah kita dapat untuk pola Fx dari Simpson 1/3. Dan sudah bisa kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Sudah kita bisa hitung. Yang pertama, H. Ini H/3. H/3 kita kali dengan Fx0 tambah Fx1 sampai Fxn. Nah, maksud dari Fxn ini Fx yang paling terakhir ya, Fx ke paling terakhir, Fxn. Nah, di sini kita menggunakan fungsi sum saja. Sum dari Fx0 sampai Fx paling terakhir, Fxn. Nah, kita sudah mendapatkan untuk Simpson 1/3. Oke, yang terakhir untuk Simpson 3/8. Di sini kita copy saja lagi untuk ininya di bawah. Di sini saja. Dan kita hapus untuk pola, dan Fx-nya akan kita ganti dengan pola yang dimiliki oleh Simpson 3/8. Untuk Simpson 3/8 polanya seperti berikut. 1, 3, 3, 1. Nah, untuk Simpson 3/8 ini untuk menghitung kelipatan dari 3. N yang berkelipatan 3. Nah, berhubung N yang kita miliki di sini 6, yang mana juga berkelipatan 3, maka bisa digunakan Simpson 3/8 ini. Kita buat juga seperti di atas, mengalihkan polanya dengan Fx ini. Lalu langsung saja kita kalikan di sini. Kita tarik ke bawah. Dan sudah kita dapatkan untuk Fx dari Simpson 3/8. Oke, sekarang kita sudah bisa lanjut untuk masukkannya ke dalam rumus mencari ini. Kaidah Simpson 3/8. Langsung saja 3 dikali dengan H adalah yang ini, dibagi dengan 8 dikali
fx0 tambah fx1 sampai fxn, sama seperti di atas ini ya. Jadi kita gunakan saja fungsi sum fx0 sampai fxn, fx0 sampai fxn. Kita tutup dan kita langsung enter. Nah, ini kita sudah mendapatkan ketiga jawabannya yang diminta, yaitu metode kaidah trapesium, Simpson 1/3 dan Simpson 3/8. Oke, sekarang kita coba untuk menghitung galatnya, dan untuk nilai eksaknya di sini saya sudah menghitung nilai eksaknya, yaitu 493,2. Ini untuk eksaknya ya. Nilai eksaknya kita akan menghitung galatnya dari ketiga kaidah yang sudah kita buat, yaitu absolut minus atau plus, kita tetap ambil ya galatnya dan kita jadikan absolut atau nilai positif. Dari pertama trapesium kita kurangi dengan galat, dan galatnya di sini ada 10,9875. Oke, lalu untuk galat yang Simpson 1/3 sama dengan di sini dikurangi dengan nilai eksaknya. Nah, galatnya 0,005. Sudah semakin kecil ya, berbeda dengan trapesium yang lumayan besar di sini 10. Oke, yang terakhir 3,8. Gunakan cara yang sama di sini, lalu dikurangi dengan nilai eksaknya. Nah, galatnya 0. Sini kita bisa melihat untuk Simpson 3/8 galatnya tidak ada galat di sini ya, dengan nilai eksaknya di sini. Tapi coba kita menaikkan seperti ini. Nah, bisa terlihat galatnya sampai beberapa angka di belakang koma ya. Nah, ini sampai 5 angka di belakang koma ini. Untuk galat Simpson 3/8 dan Simpson 1/3 yang lebih kecil masih ini ya, Simpson 1/3 untuk galat yang lebih kecil. Galat yang terkecil dimiliki oleh Simpson 1/3. Oke, saya rasa sekian dulu untuk penjelasan materi dan pengerjaan soal. Dan terima kasih atas perhatiannya.